selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Taurus. Jadi happy birthday bagi Taurus yang merayakannya di bulan Mei ini tentunya. Dan di sini seperti biasa kita akan rekaman untuk beberapa sesi sekaligus. Di sesi pertama kita akan rekaman bagi yang single, dan di sesi berikutnya kita akan bahas sesi pertama bagi yang berpasangan, kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single. Oke? Sorry ya guys ya. So, kita mulai dari Taurus yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Mei. Semoga hasilnya bagus, Taurus yang berpasangan, karena ini adalah bulannya kamu ya, Taurus. Jadi here we go. Taurus love reading berpasangan bulan Mei 2025 Taurus. Nah, ini pasangannya terserah ya Taurus ya. Ini bisa jadi suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Oke. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada 12 swords. Oke. Taurus. Ini kamu berdua tuh sama-sama keras kepala ya, sama-sama bertahan dengan ego masing-masing, karena ada kartu Nine of Cups di sini sebagai kartu koneksi kamu dengan pasangan kamu. Maknanya apa? Kamu mungkin di sini punya semacam argumen yang menurut kamu benar, tapi pasangan kamu juga punya semacam argumen yang menurut dia benar. Nah, di dalam satu relationship, kalau kamu di sini memang ngerasa udah siap, kamu pasti di sini ada ya ngerasa, oh ya udah deh, gue ngalah sekarang, next time mungkin gue bisa lebih keras ke dia, atau next time mungkin dia bisa ngalah. Atau bahkan kadang kita juga harus selalu ngalah nih dalam satu relationship, karena seperti yang Michelle Obama bilang, itu adalah mantan first lady-nya United States of America, istrinya Barack Obama, bilang relationship never 50-50. Sometimes you gotta be 70 and your partner is 30, or sometimes maybe they gotta be 90 and you will be 10, you know. Nggak selalu relationship itu 50-50. Oke. Nah, di dalam situasi ini aku ngerasa kamu dengan pasangan kamu ingin relationship ini 50-50 dan nggak ada yang mau ngalah. Nine of Cups. Dan aku ngerasa di sini dengan kemunculan Five of Pentacles, kemudian ada Five of Cups, seseorang di sini mungkin deliberately atau secara sengaja ya menarik diri dari pasangannya, deliberately. Jadi kamu mungkin di sini nggak respon pasangan kamu. Jikapun kamu di sini seatap dengan pasangan kamu, kalian tuh kayak perang dingin, komunikasi sebatas ya udah gestur-gestur atau sinyal-sinyal aja gitu loh. Dan itu tuh tidak menyelesaikan masalah aku ngeliat di sini, karena kartu potensinya adalah Six of Cups. Jadi Six of Cups bukan kartu soal rekonsiliasi, but that could be reconciliation. Hanya saja mungkin hanya sebagian kecil dari kamu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini ada Four of Swords. Kayaknya seseorang di sini, apalagi di sini di the bottom of the deck ada 12 swords ya guys ya. Seseorang di sini memang secara sengaja sih cuekin pasangannya. Jadi Taurus, kalau kamu di sini ngerasa, Mbak kenapa ya Mbak ya pesan gue masih belum dibalas sama pasangan gue, Mbak kenapa ya kok dia masih diem, kan gue udah coba untuk sapa dia, kok dia masih menjaga jarak, atau something like that. Karena memang seseorang di sini ngerasa masih perlu space gitu loh untuk dirinya sendiri, karena dia ngerasa kecewa. Terlebih di sini kalau misalnya memang ada agresi, atau seseorang di sini mungkin terlalu emosional, ada Knight of Swords di sini, ada potensi konflik, atau pasangan kamu di sini tahu kamu kecewa nih Taurus ya, dan untuk menghindari konflik lebih lanjut dia memilih untuk menjaga jarak dari kamu. Jadi kayak seseorang di sini ngerasa riskan untuk berbicara sama pasangannya, karena mungkin belum menyelesaikan masalah. Kalian masih keras dengan ego masing-masing, masih keras dengan argumen masing-masing, nggak ada yang mau ngalah. Oke? So, ini bisa jadi berlaku bagi kamu yang ya Taurus ya, ini pasangan kamu ini kayak kamu mungkin udah nggak berkomunikasi lagi sama orang ini bisa jadi mantan, tapi orang ini kayak belum move on dari kamu gitu loh, masih memikirkan kamu. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Pisces
atau bisa jadi dengan Capricorn yang single, bisa jadi karena 11-12 hasil readingannya aku ngeliat di sini Taurus. So ya, jadi kalau misalnya kamu di sini mengharap rekonsiliasi atau mungkin kamu di sini berharap apakah ada penyelesaian masalah antara kamu dengan orang ini, aku ngerasa belum di bulan Mei menuju Juni ini. Aku ngerasa ya Taurus ya, mungkin kita coba klarifikasi dulu. Karena di sini aku memang melihat seseorang secara sengaja ya. Jadi kalau misalnya kamu berpikir kenapa ya Mbak ya pesan gue belum dibaca, itu tuh bukan karena belum dibaca, memang sengaja nggak dibaca. Jadi bedakan antara seseorang yang udah nggak baca pesan kamu dengan seseorang yang memang secara sengaja ignoring your message. Karena Taylor Swift bilang, do not text the person for the second time if your first message did not get any response. Kalau misalnya pesan pertama kamu nggak direspon, ya udah, lo nggak usah message orang itu lagi. Dia tuh bukan anak kecil gitu loh. Bukannya dia nggak baca, dia baca, tapi memang nggak sengaja nggak baca. You know, wake up guys. Oke. Kita coba klarifikasi dulu Nine of Cups-nya. Seven of Pentacles, Three of Cups, kemudian Nine of Cups. Oke, mungkin kita lanjut dulu Six of Cups-nya. Oke. So, Taurus, kalau misalnya memang benar kamu di sini masih satu atap, masih berhubungan sama pasangan kamu ini mungkin gak akan resonate untuk semua orang yang nonton, tapi antisipasi mungkin di sini ada situasi pihak ketiga, mungkin seseorang di sini melibatkan orang lain, tapi aku lebih ngeliat kecenderungan di sini kayak selingkuhan, atau bisa jadi aku nggak ngerasa ini keluarga ya, ini kayak selingkuhan gitu loh, atau ada orang lain lah antara kamu dengan orang ini, because the energy is not about family here, karena energinya bukan energi keluarga ya. Karena di sini nggak ada kartu yang menunjukkan orang ketiga ini adalah pihak keluarga, you know. Jadi ini bisa jadi rekan kerja, ya, atau bisa jadi, you know, pokoknya orang ketiga. Itu nggak akan resonate untuk semua orang, tapi aku ngerasa ada sebagian dari kamu yang bermasalah dengan situasi pihak ketiga, Taurus. Dan sepertinya karena di sini ada Eight of Cups dan Five of Pentacles, kemudian ada seseorang di sini yang memang masih keras kepala dengan argumennya dia. Mungkin situasi pihak ketiga ini masih akan terus berlanjut di bulan Mei menuju Juni ini. Jadi kayak seseorang di sini belum bersedia gitu loh untuk ngelepasin si pihak ketiganya, you know. Jadi walaupun pihak ketiganya udah ketahuan, pasangan kamu atau kamu di sini mungkin intinya seseorang belum berniat untuk ngelepasin si pihak ketiganya ini. Jadi kayak dia nggak mau lepasin kamu, tapi juga nggak mau lepasin si pihak ketiganya. Jadi nggak mau memilih gitu loh. Dia ingin mempertahankan kamu, tapi juga ingin mempertahankan si pihak ketiganya. Kenapa aku bilang begitu? Karena di sini ada Knight of Pentacles, itu adalah kartu soal berprogres, sesuatu yang masih berjalan gitu ya. Dan di sini ada Six of Cups. Ya, kalian masih akan terus berlanjut, hubungannya lanjut memang, tapi kayak solusinya belum tercapai. Si pihak ketiganya masih ada dan kamunya di sini masih bersama. Jadi ya udah, kalian mungkin masih perang dingin, masih diem-dieman dengan satu sama lain. Ya, tapi seperti yang aku bilang tadi, ya masih masalahnya masih ada gitu loh, you know. Nah, skenario berikutnya aku ngerasa di sini kalau misalnya ini mantan ya, Taurus ya, seperti yang aku bilang di awal, dan kamu di sini atau ada seseorang yang berniat di sini untuk rekonsiliasi atau mungkin balikan dengan pasangannya atau mantannya. Bisa sih kalian balikan di sini karena ada kartu Knight of Pentacles. Seseorang di sini kayak masih loyal ya dengan si mantan. Kalian mungkin di sini punya bonding yang cukup bagus karena Knight of Pentacles itu adalah kartu soal loyalitas. Ditambah lagi di sini ada Six of Cups, jadi memori-memori masa lalunya masih hidup banget, masih dapat banget. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Pisces ya, Taurus ya, karena Pisces juga 11-12 hasil readingannya nih. Bisa banget kalian untuk balikan lagi, cuman kayak masih ada perasaan asing gitu loh, karena ada kartu Five of Pentacles. Pernah gak sih ketika kamu udah lama gak ketemu dengan seseorang, kemudian tiba-tiba ketemu lagi dan kayak there's something off here, ada sesuatu yang berbeda gitu loh antara kamu dengan orang ini. Maksudku di bulan Mei menuju Juni,
Ya mungkin rekonsiliasi bisa terjadi, tapi mungkin itu sebagian kecil aja. Aku nggak ngerasa mayoritas dari kamu di sini expecting reconciliation, karena seseorang di sini kayak masih enggan ya, masih enggan di sini untuk membuat sebuah action atau membuat sebuah decision, karena Two of Swords adalah kartu soal ignore. Seseorang yang memang dengan secara sengaja ya tidak merespon kamu di sini, Taurus. Kita coba lihat oracle cards-nya untuk Taurus yang berpasangan di bulan Mei. Ada kartu passion, this is weird. Kemudian ada kartu express your love dan soulmate. Ya, seperti yang aku bilang, karena kartu Six of Cups itu adalah soal past memories, juga kartu soal soulmate, dan juga bisa berbicara kartu soal friendship. Most of the cards here telling me about friendship atau loyalitas. Kemudian di sini muncul kartu soal soulmate. Rekonsiliasi mungkin bisa terjadi, Taurus. Kemudian ada kartu soulmate di sini. Kalian masih cukup, bonding well with each other, tapi adalah gap-gap tertentu di sini yang bikin kalian kayak not yet gitu loh. Do not cross that line, don't cross that line just yet gitu ya. Karena di sini ada Five of Pentacles, jadi ya kalian mungkin akan berkomunikasi lagi nih, tapi ya belum dalam komunikasinya. Bagi yang rekonsiliasi, bagi yang suami istri seperti yang aku bilang, mungkin kalian di sini ya masih seatap, masih berinteraksi, tapi interaksinya itu kayak interaksi yang bersifat dangkal gitu ya, jadi bukan sesuatu yang dalam ya. Udah makan yang kayak interaksi yang ya formalitas aja ya, yang penting gue nyapa dia hari ini, something like that, Dan express your love, jangan sampai ya egomu merenggut hubungan ini, karena kalau kamu di sini belum bisa mengatasi egomu, kamu mending gak usah in relationship, karena relationship itu takes two. Ada dua orang dengan pikiran berbeda yang harus hidup bersama dalam satu relationship. Dan kalau kamu di sini masih ingin kekeh dengan egomu, mending kamu single aja, jangan nyakitin anak orang dengan egomu, and just appreciate each other aja, express your love, coba untuk lebih expressing your feelings saja, jangan tekan-tekan perasaanmu, karena mungkin itu akan menjadi sebuah negative patterns in your relationship with this person ya, Taurus ya. So kita lanjut di sini bagi yang single Taurus. Okay, let's see. Taurus love reading single. Bulan Mei 2025, Taurus. Oke, Taurus yang single. Di sini ada Page of Swords, Five of Cups. Oke, this is heavy energy. The Tower. Kemudian ada Ace of Cups. Di the bottom of the deck ada, kenapa kamu kecewa dengan seseorang, atau tiba-tiba seseorang ngeghosting kamu, atau tiba-tiba seseorang di sini yang awalnya dia nge-text good morning, my friend, I hope you have a good day today, yang bener-bener complete sentence-nya tiba-tiba berkurang cuman good morning, kemudian berkurang jadi morning gitu ya. Dan itu tuh jadi sebuah pemikiran ya, kenapa sih orang ini tiba-tiba sentence-nya jadi kayak kurang, kenapa sih tiba-tiba orang ini berubah sikap. Mungkin di sini ada perubahan yang cukup signifikan yang kamu rasain dari sikap orang ini dan bikin kamu kecewa. Kemudian muncullah insting-insting di sini untuk, oh gue harus stalk orang ini nih, kayaknya ada yang berubah nih dari orang ini. Kamu stalking sosial media orang ini, kamu tanyain soal orang ini ke teman-temannya, something like that. Karena di sini ada kartu soal stalking, ada Page of Swords. You're not trusting this person right now, Taurus. Jadi ada satu orang spesifik di sini, mungkin kamu lagi deket dengan orang ini, atau mungkin kamu akan segera deket dengan seseorang, tapi orang ini punya trust issue. Orang ini punya trust issue, and that's not your problem. Kadang trust issue seseorang itu bisa jadi related to their family problems,
bisa jadi related to previous relationship, and that's not your fucking problem. It's as simple as that, you know. Jadi kalau misalnya orang ini datang ke dalam kehidupan kamu, kemudian banyak mempertanyakan soal, oh kenapa sih lu gini, that's not your problem, that's their problem. Oke, karena di sini ada Five of Cups. Orang ini mungkin belum move on dari masa lalunya, atau bisa jadi ada trauma masa lalu yang bikin orang ini jadi kayak, you know, ada sebuah pattern di dalam keluarganya dia yang bikin dia jadi yang kayak kecewa berlebihan sama orang baru, atau ada trust issue. Again, that's not your problem. Nah, di sini sayangnya ada kartu Nine of Swords, kemudian potensinya adalah the Tower. Nine of Swords itu adalah the overthinking cards. This is painful. This is painful. Kenapa? Kalau misalnya kita luka fisik, guys, kita bisa obatin, kita bisa kasih betadine, kita bisa pergi ke dokter, kita bisa istilahnya get stitches or something like that. Tapi kalau luka fisik, luka mental, kita nggak bisa tidur, kita tuh nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Kita tuh dalam kegiatan sehari-hari kita jadi nggak bisa ngelakuin sesuatu dengan cara yang benar karena itu adalah mental abuse gitu loh. You overthink things, you know. You overthink things. Ini yang paling nyesek ya, Nine of Swords ini. Dan ini yang dilakukan oleh orang ini sekarang. Yang seperti yang aku bilang, yang awalnya itu sentence-nya lengkap good morning, have a good day, yang awalnya dia nyapa kamu gitu ya, kemudian malamnya bilang sweet dreams, atau kemana-mana dia ngirim fotonya dia ya dalam pendekatannya dengan kamu, tiba-tiba itu hilang dan kamu di sini yang kayak what's going on here, is this my fault, apakah ini salah gue, apakah di sini ada yang lain, something like that. Dan akhirnya di sini ada kekecewaan tersendiri yang akhirnya mungkin leading to something not really positive. Ada sesuatu di sini mungkin yang akan terjadi antara kamu dengan orang ini karena ada the Tower. Jadi antisipasi mungkin di bulan Mei menuju Juni itu Taurus ya, mungkin kamu akan benar-benar stop komunikasi dengan orang ini. Kita akan coba lihat. Tapi kalau aku ngeliat Five of Cups ini bisa jadi again that's not your fault aja gitu loh. Terutama kalau kamu lagi baru ya pendekatan sama orang ini, kemudian tiba-tiba orang ini tiba-tiba menarik diri, ghosting, atau sesederhana ada perubahan yang kamu overthink gitu ya. Kamu overthinking aja terkait perubahan yang terjadi. Dan sarannya di sini adalah Ace of Cups. Maybe it's time for you to move on from this person karena again I see the Tower. Jadi mungkin antisipasi, stop berkomunikasi dengan orang ini, atau bisa jadi kamu mungkin di sini tidak lagi fokus sama orang ini, atau ingin kayak changing shift, kayak mengubah pandangan kamu lah ya. There's a shift here, ada sebuah perubahan di sini. Taurus yang single. Mungkin kita coba klarifikasi dulu, kita mulai dari Page of Swords. Jadi antisipasi ya Taurus yang single. Kalau kamu ngerasa ini tiba-tiba akun mawar yang nggak ada followersnya tiba-tiba follow kamu di Instagram, ya mungkin ini orang yang stalking kamu ya. Tiba-tiba akun yang bernama It's Jojo tanpa followers nge-follow kamu, kan aneh gitu ya. Queen of Cups, Nine of Wands. Okay. Let's see. Kayaknya ini orang pasif agresif ya Taurus ya. Makanya kamu di sini jadi overthinking. Pasif agresif dalam artian di satu sisi ya, ketika kamu udah menghubungi orang ini kelihatan agresif banget, ngajakin kamu ke sini lah, komunikasi lah, video call lah, dan segala macem. Tapi ketika kamu menarik diri, orang ini juga menarik diri. Jadi kayak pasif agresif, dibilang orang ini agresif nggak juga, dibilang orang ini pasif nggak juga. Jadi kamu di sini kayak dilema gitu ya. Ini orang ngapain sih gitu ya? Dan itu tuh menimbulkan sebuah overthinking ya, Nine of Swords again, and that's not good ya. Dan sikap pasif agresif ini kadang itu again that's not your fault, you know what I mean? Karena di sini ada Queen of Swords, kemudian ada Five of Cups. Kalau dibilang orang ini nggak tertarik sama kamu, nggak juga, karena di sini ada King of Rods. King of Rods itu adalah seseorang yang memang udah hakul yakin gitu ya, gue suka sama orang ini. Tapi ya
salah satu indikasinya sih aku ngeliat di sini orang ini mungkin ada trauma tersendiri, trauma masa lalu lah dengan mantan, atau bisa jadi dengan keluarga. Mungkin dia di sini punya dysfunctional family, atau bisa jadi ada salah satu keluarganya dia yang punya peristiwa traumatis yang bikin dia jadi yang kayak, oh that's not gonna happen to me. Jadi intinya trauma yang nge-shape cara orang ini untuk memperlakukan orang-orang di sekelilingnya dia. Dan termasuk cara dia memperlakukan kamu di sini, ya. Dia ngerasa sikap pasif agresifnya dia nggak akan nyakitin kamu, tapi somehow itu tuh bikin kamu jadi yang kayak, no, this is not, ini kayak nyakitin gue gitu loh, you know what I mean? Kamu tuh pengen yang straightforward aja, kalau lo mau sama gue ayo, kalau nggak ya udah, you know what I mean, that kind of thing. Tapi orang ini pasif agresif. Di satu sisi kamu udah nyaman banget sama orang ini, bisa jadi bagi cross watchers karena di sini ada Queen of Cups, kemudian ada Ten of Cups. Mungkin kamu di sini dealing dengan Pisces, atau bisa jadi dengan zodiak water sign yang lain, Scorpio atau Cancer. Oke, jadi aku ngerasa there's something, ada sesuatu di sini yang akan kamu putuskan terkait koneksi kamu dengan orang ini karena ada the Tower. Mungkin kamu di sini akan menarik diri, atau secara official di sini mungkin kayaknya gue nggak bisa deh sama lo, atau mungkin kamu kayak jujur ya sama orang ini, kayak ngasih semacam closure bahwasanya kayaknya gue nggak bisa deh diperlakukan gini kayak gitu ya, kamu jujur sama orang ini. Nah di sini berhubung kartu sarannya adalah Ace of Cups ya, Taurus ya. Again aku nggak ngerasa orang ini punya niat yang jahat ke kamu. Ini sesederhana orang ini punya trauma yang dia harus sembuhkan dulu, dan itu tergantung kamu ingin involve di dalam trauma healingnya dia ini. Again, you cannot heal someone, it depends on that person. Kalau orangnya mau heal, kalau orangnya mau sembuh, kamu akan menjadi bagian dari journey itu. Tapi kamu nggak bisa sembuhkan seseorang, you can't heal someone. Kalau orangnya nggak mau sembuh, orangnya nggak akan sembuh kalau dia nggak mau sembuh. So it depends. Kalau kamu di sini ingin ya berpartisipasi dalam journey orang ini untuk heal themselves first, and then terlibat ya dalam proses itu ya. Kalau kamu sanggup ya why not? Karena di sini itu sarannya, orang ini sebenarnya nggak ada niat jahat ke kamu gitu loh, tapi ada sebuah pattern yang jelek di masa lalunya dia yang bikin dia jadi kayak gini, jadi pasif agresif ya. Dibilang nggak dia mau, dibilang mau dia enggak ya. That's not your problem. Again, that's not your problem. Ada sebuah trauma aja, atau ada sesuatu yang disembuhkan oleh orang ini, dan itu tergantung kamu sanggup nggak menjadi bagian dari trauma healing atau journey healingnya itu tadi. Nah di sini kartu sarannya adalah Ace of Cups ya. Kalau kamu bersedia why not? Apalagi di sini ada koneksi yang sangat bagus, ada Queen of Cups di sini, kemudian ada Ten of Cups, and kalau kamu mau mencoba why not, ada kesempatannya. Tapi aku ngerasa di sini bagi sebagian dari kamu ada the Tower. Mungkin kamu nggak akan sanggup ya, kamu mungkin nggak akan sanggup untuk menjadi part of this person healing journey karena ya berat gitu loh. Karena seseorang yang udah broken dari a previous relationship, atau bisa jadi ada trauma tersendiri dari keluarganya, itu akan berat bagi dia gitu loh, untuk jangankan buat merangkul kamu sebagai pasangannya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri aja menjadi sebuah hal yang berat gitu loh. Apalagi dia harus menjadikan membagi fokusnya ke kamu juga. Nah ini yang jadi hal yang harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, oke? Tapi di sini definitely ada chemistry yang bagus. You love this person, you enjoy this person company. Ada Queen of Cups, ada Ten of Cups, ada chemistry yang bagus. Mungkin kamu juga intim sama orang ini. Ya cuman itu tadi, orang ini tuh kayak memberikan kamu sebuah headache gitu ya, sebuah sakit kepala yang mungkin tiap malam kamu mikir, ini orang cinta gak sih sama gue, ini orang suka gak sih sama gue gitu loh. Orang ini kayak menularkan sisi toksiknya ke kamu, you know. Jadi orang yang udah toksik dari awal tuh pasti akan toksik juga sampai akhir kalau dia memang gak mau sembuh, you know. Nah jadi antisipasi, mungkin orang ini akan stalking kamu lah, nanyain kamu ke teman-temannya kamu. Padahal mungkin di sini gue nggak pernah selingkuh mbak, aku paham kamu nggak pernah selingkuh, tapi bagi orang yang sudah pernah melalui kasus perselingkuhan itu, dia nggak akan, dia bakal skeptis duluan guys. Dan itu tuh soal mental, how your mental works there, how your psychological works there gitu loh. It's not about you, it's about them, you know. Tapi dia nggak percaya sama gue mbak, ya udah, that's their problem, that's not yours. Again, that's not your problem, that's theirs.
bukan masalahnya kamu. Tergantung kamu sih, kamu pengen melibatkan diri kamu dengan potensi kerebetan yang akan diberikan oleh orang ini atau tidak. Karena again, nggak ada relationship itu yang perfect, Jadi kita lihat di sini Taurus yang single, oracle cards-nya. Attraction, make the effort, children. Nah, bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa orang ini mungkin ya single parent ya. Seperti yang aku bilang, ada history di sini. Mungkin dia pernah diselingkuhin lah, ditinggalin lagi sayang-sayangnya lah. Dan dia menganggap itu sebagai suatu hal yang, oh ini suatu hal yang lumrah ya. Orang udah pernah ngelakuin ini ke gue, bukan berarti orang lain nggak bisa juga ngerasainnya. Jadi dia ngelakuin itu juga ke orang yang lain, Padahal kalau dia punya moral compass atau dia punya semacam standar tersendiri, dia pasti ngerasa that's something wrong. I'm not gonna do that to the other person, you know what I mean? Children, orang ini mungkin udah punya anak gitu loh, dan itu yang membuat kamu di sini sedikit ragu ya untuk mengambil resiko untuk melanjutkan hubungan dengan orang ini, Taurus. Kemudian ada attraction dan make the effort. Again, make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So, Ace of Cups. Kalau misalnya kamu ngerasa semua resiko yang ada, potensi masalah yang ada, proses healing journey-nya ini adalah suatu hal yang menurut kamu bisa lalui dan kamu sanggup untuk melaluinya, ya why not? Jangan dengerin kata orang. Kalau kamu, karena yang menjalani kamu guys, bukan orang, bukan mamamu, bukan ayahmu, tapi kamu gitu, yang bikin anaknya kamu, yang ngabisin duitnya kamu. Jadi ask yourself, not the person around you, you know what I mean? It's your journey, not them. Okay, so make the effort. You're the one who should make the effort or think about it. Okay, and attraction, of course, aku ngerasa di sini kalian berdua ini bukan masalah dia tertarik sama kamu atau enggak sih. Ini jelas kalian berdua tertarik dengan satu sama lain. Cuman kan cinta itu atau relationship itu nggak cuman butuh attraction atau cinta ya guys ya. Kita juga butuh kedewasaan emosional, kita juga butuh di sini sebuah kemandirian dalam membuat keputusan gitu ya, atau sebuah kesiapan mental untuk menanggung konsekuensi dari setiap pilihan. Dan ini kita kayak mempertanyakan diri, ini gue sanggup nggak sih untuk sama orang ini for the rest of my life, atau at least untuk mencari solusi untuk di saat ini gitu loh, Jadi ini tergantung kamu, oke? So Taurus, ini adalah hasil readingan kamu di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye.